bergerak sehingga satu bergerak tadi sudah kita temukan total berarti hari ini berapa Pak? Hari ini 15 sampai saat ini. Yang 13 berarti hari ini ya. Karena dua kemarin ya. 13. Kemudian tadi perlu saya sampaikan ada kesimpang siuran jadi ada 101 ya sebenarnya jiwa yang ada di tempat tersebut. Karena yang satu bayi itu meninggal di mungkin ada tambahan dari BPBD atau Basarnas? Baik, terima kasih atas waktu untuk press release. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih dari Pak Danrem, Pak Dandim, Kalak BPBD maupun Pak Kapolres membantu dalam satu rangkaian tim SAR gabungan sehingga hari ini kita dapatkan 13 jiwa dari 35 yang kita laporan kehilangan. Namun ini laporan sementara. Laporan sementara apabila tidak menutup kemungkinan yang hadir ke sini silakan melaporkan kepada kami tim SAR gabungan di sini, kemudian nanti kami akan catat dan kami update terkait dengan data korban. Terus terkait dengan pelaksanaan hari ini dapat kami gambarkan untuk area pencarian sekitar dari kurang lebih jarak dari longsoran itu ke rumah penduduk yang dikenai longsoran itu sekitar 200 meter. Kemudian kami petakan ada dua rumah, dua kategori. Yang pertama adalah parsial sepanjang lebar 50, kemudian ada yang tertimbun, ada yang parsial tertimbun. Kemudian hari ini seperti Pak Danrem tadi sampaikan, eskavator 2 sudah berada di lokasi, kami 2 teknik pencarian dilaksanakan. Kemudian untuk safety kami lakukan untuk safety officer selalu memantau apabila ada pergerakan tanah kembali karena cuaca di sini sangat cepat berubah, terutama hujan begitu cepat datang kemudian berhenti. Nah itu paling enggak safety officer selalu visual apabila ada hal-hal yang sekiranya membahayakan dari tim SAR gabungan segera menginformasikan dan kita akan lari ke tempat aman, terutama dengan jarak di atas 300 meter dari titik lokasi. Itu aja menjadi yang bisa kami sampaikan, laporkan untuk menambahkan dari apa yang disampaikan dengan Pak Danrem. Demikian. Untuk korban yang selamat direlokasi kemana? Kalau untuk korban selamat tinggal Pak dari IC yang akan menyampaikan. Demikian. Baik, untuk korban selamat ini rata-rata sudah kembali ke rumah keluarganya yang ada di sini. Sementara 5 orang masih dirawat di rumah sakit. Dan juga memang kita belum membangun barak pengungsian karena penduduk di sini kan rata-rata punya keluarga. Dapur umum dan juga mungkin sedikit tenda pengungsian untuk shelter sementara yang bisa dijadikan tempat sementara penampungan bagi para penduduk yang terdampak bencana ini. Pak, untuk mulai dari kemarin sampai dengan tanggal 6 Januari. 7 hari. 7 hari. Bantuan Pak untuk logistik sendiri? Untuk bantuan logistik sementara masih kita bisa atasi secara manual, namun ini masih sudah banyak yang akan mengarahkan bantuan. Nah ini perlu juga mekanisme pengaturan bantuan, karena kan inilah yang sebenarnya di dalam manajemen bencana yang harus diatur, karena bantuan akan banyak datang, tapi harus sampai ke tempatnya, harus ke tepat sasaran dan tepat gunanya. Nah ini harus kita koordinasi semua ini nanti. Pak Dandim akan mengakomodir semua bantuan yang ada dan kami menghimbau khususnya pada penduduk di sini lah, Sukabumi khususnya, tadi proses evakuasi agak terhambat dengan banyaknya orang yang tidak berkepentingan. Nah ini yang akan kami tata lagi besok. Tadi masih banyak pada saat proses evakuasi menggunakan alat masih berdiri, sehingga lebih banyak yang menonton daripada yang menggali. Nah ini kita akan coba atur lagi, kita akan minta pengaturan mulai dari bawah, lalu lintas orang maupun kendaraan, supaya kegiatan lebih terencana dan dapat maksimal lagi dilaksanakan.
kan sesuai dengan Pak Sekdes juga kami terus diupdate. Ini adalah hasil update dari yang sisa terakhir adalah 26, kemudian identifikasi masih ada 6 di lokasi. Jadi apabila ada tambahan-tambahan nanti akan kami masukkan ke dalam daftar untuk ada beberapa korban atau warga yang masih mengalami kehilangan. Sementara by name, by address yang disampaikan oleh Pak Sekdes, Pak Kades, sementara masih 26 dengan data yang ada. Demikian apabila nanti ada tambahan nama yang berkunjung atau apa, nanti kami akan terima dan kami tambahkan sebagai daftar yang dicari. Demikian. Jawab. Ya, BPBD. terima kasih. Daerah ini sudah kecamatan di Solok ini memang rawan banjir dan longsor. Sejak tahun 2010 sudah setiap tahun longsor sering terjadi di kecamatan ini, dan memang yang terbesar pada tahun ini akhir 2018, dan kawasan ini merupakan suatu prioritas kita untuk melakukan mitigasi bencana dari awal. Hanya memang penduduk sini punya adat yang berbeda dengan yang di kota, gitu ya. Jadi mereka itu menempati tempat-tempat yang memang mendekati ke area pertanian. Mereka tidak pernah memikirkan kondisi bangunan yang ada, ya. Nah, ini dampak dari perlakuan itu. Sumber dari curah hujan yang sangat tinggi, sumber air dari pegunung sana sumber itu tinggi dan tumpah ke bawah sehingga menggerus tanah tersebut. Dan kita sudah melakukan pengamatan sementara bahwa memang daerah ini adalah daerah yang rawan dan sangat rentan untuk terjadi pergerakan tanah dan tidak layak untuk dihuni, begitu. Ya. Rekomendasi untuk ke depan setelah pasca evakuasi ini apa? Setelah prioritas kita adalah evakuasi korban. Ya, setelah kita masa tanggap selesai, kita pencarian dilanjutkan atau tidak, nanti keputusan bupati. Tentunya juga ini butuh rekonstruksi. Ya, pasca terjadinya bencana longsor ini. Apakah nanti akan dievakuasi, apakah akan nanti direlokasi, nanti kita akan beritahu selanjutnya. Mungkin saya tambahkan karena ini kan sebenarnya kan masuk kawasan Taman Nasional Hutan Lindung Halimun Salak ya. Dan dari kultur masyarakat yang ada, mereka berladang di daerah-daerah yang teraseri yang kemiringan. Yang sebenarnya itu adalah untuk tanaman-tanaman keras sebenarnya kan. Dengan dijadikannya sebagai ladang, sebagai menanam tanaman-tanaman yang singkat dan tidak mempunyai akar yang kuat, itulah kejadian yang menjadi penyebab ini gitu. Sehingga mungkin ke depan mengimbau pada bupati juga bisa menghutan kembali daerah tersebut. Memfungsikan lagi sebagai hutan yang mengikat air tanah yang lebih banyak lagi sehingga seperti ini.